sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majlis ta'lim dan dzikir al-halaqatul munfarijah, para orang tua, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bersama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin sebagaimana biasa sebelum zikir kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ats-tsalitsatu husnul wajhi, fadzalika aidun matlubun id bihi yahsulut tahassunu. Yang ketiga, husnul wajhi adalah cantiknya wajah, cantiknya rupa wajah, fadzalika aidun matlubun, dan ini cantiknya wajah juga dituntut dicari, id bihi yahsulut tahassun, karena dengannya, dengan kecantikan wajah itu, yahsulu akan hasil apa? Tahassunu, penjagaan diri. Wattab'u la yaktafi biddamimati ghaliban. Wattab'u, dan tabiat atau sifat manusia, la yaktafi itu tidak mencukupi, biddamimati dengan yang buruk, ghaliban secara umum. Kalau yang pertama kemarin dalam memilih pasangan hidup atau wanita, atau memilih perempuan untuk kita nikahkan dengan anak kita misalnya, atau dengan kerabat kita, yang pertama kemarin agama. Agama di sini adalah pengetahuan yang memang didapat dari luar. Dia kenal dari guru-gurunya, kenal dari madrasah. Nah, kalau perempuan sudah biasa kenal ini, insya Allah nanti kedepannya diajak ngaji gampang. Iya. Soalnya udah kenal dari dasarnya. Dapatnya lagi bagus. Kemudian yang kedua itu bagus akhlaknya. Kalau akhlak ini pembiasaan, akhlak ini karakter adalah kebiasaan yang ada dalam rumahnya dia asalnya. Kalau memang dari keluarga yang asalnya berakhlak baik, pasti akhlak baik. Sama orang tua dia hormat, ngomongnya juga lembut, kemudian juga ada tata keramanya antar keluarga, namanya akhlak pembiasaan. Bukan dari agama, tapi dari bagian pembiasaan yang ada dalam keluarga. Nah, yang ketiga di sini yang dianjurkan kalau kita memilih perempuan untuk dinikahi atau untuk kita nikahkan dengan kerabat kita, hendaklah husnul wajhi, dipilih yang cantik wajahnya. Ini juga satu yang memang dituntut, karena dengan kecantikan wajah ini, perempuan yang kita cari atau perempuan yang kita inginkan ini yang cantiknya wajah, dengan cantiknya wajah ini maka akan nyaman rasanya kita. Dibawa kondangan juga pantas, dibawa untuk ke mall pantas, ke pengajian apalagi, ke pengajian juga apalagi, tinggal uang seragamnya aja biar banyak kan. Iya kan, pengajian seminggu 4 kali, seragamnya setahun 5 kali ganti. 4 majelis. Pokoknya cakep itu membuat kita nyaman, cantik itu membuat kita nyaman.
kecantikan ini tidak bisa dipungkiri bahwa memilih perempuan dari rupanya ini memang penting juga. Aidon matlubun, ini memang dicari. Dan secara naluriah memang kita ini tidak akan pernah merasa cukup dengan perempuan yang kurang cantik gitu. Pasti maunya yang cantik. Betul begitu kawan ya? Iya. Iya. Hanya seperti itu. Kalau udah terlanjur gimana Ustaz? Matiin lampunya udah. Kalau matiin lampu kan nggak ketahuan. Tapi hadirin kan ada walaupun dari fisiknya ini biasa-biasa saja, itu biasanya kalau dihiasi dengan akhlak, dihiasi dengan agama, itu akan muncul kecantikan dari dalam. Namanya inner beauty. Mbak Andi, inner beauty namanya. Inner beauty itu kecantikan dari dalam. Biasa aja kelihatan, cuma enak dilihat. Kenapa? Karena dalamnya ada akhlak, dalamnya ada agama, pengetahuan agama akan kelihatan juga itu. Maka diutamakan kemarin akhlak dan pengetahuan agama, karena itu yang nanti akan menumbuhkan inner beauty tadi, kecantikan dari dalam. Kalau bisa memang cari yang cantik, karena cantik ini akan membuat kita nyaman. Alhamdulillah mulu pokoknya dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ma naqalnahu minal hathi 'ala dini laisa zajran an ri'ayatil jamal. Dan keterangan yang kami nukil dari anjuran atas agama laisa zajron, ini bukan berarti melarang, bukan berarti larangan an ri'ayatil jamali, dari menjaga kecantikan, bal huwa zajrun anin nikahi li ajli jamal. Tetapi ini adalah larangan untuk menikah karena kecantikan al-mahdi murni, hanya cantik saja, ma'al fasadi fiddin, beserta rusaknya agama. Kalau di awal ini kami anjurkan, kalau di awal kami nukilkan hadis tentang agama itu yang lebih penting dan sama sekali tidak menyinggung kecantikan, ini bukan berarti kecantikan gak penting, tetapi yang ini untuk menunjukkan jangan sampai orang menikah itu hanya karena ingin kecantikan saja, jangan sampai prioritasnya adalah cantik sementara agama diabaikan. Tapi bukan berarti larangan mencari yang cantik, bukan. Tetap mencari yang cantik itu sesuatu yang disunnahkan, karena Rasulullah pun bilang li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi tidak terlarang, bukan suatu larangan untuk mencari pasangan atau mencari perempuan yang ingin kita nikahkan. Bukan kita nikahi tapi ingin kita nikahkan. Ini cari yang cantik, ini bukan sebuah larangan. Boleh saja asalkan agama tetap diutamakan. Fainal jamala wahdahu fi ghalibil amri yarghabu fin nikahi wa yuhawwinu amraddin. Karena sesungguhnya kecantikan saja fi ghalibil amri, biasanya ghalibil amri itu umumnya yarghabu fin nikahi, itu akan mendorong nikah, wa yuhawwinu amraddini, dan akan meremehkan urusan agama. Kalau hanya memandang rupanya saja, mengabaikan agama, maka nanti akan merendahkan atau akan nganggap gampang agama. Nggak dilarang jadi cantik, tapi jangan diabaikan juga tentang pertimbangan agama di sini. Wa yadullu 'alal iltifati ila ma'nal jamali annal ilfa wal mawaddata tahsulu bihi ghalibatan. Dan menunjukkan atas berpaling kepada makna kecantikan, annal ilfa, bahwa bukti bahwa sungguhnya rukunan atau bahwa sungguhnya kedekatan wal mawaddata dan juga cintaan tahsulu bihi, itu bisa hasil mawaddah bihi dengan jamal ghaliban secara umum. Kenapa dalam hadis Rasulullah juga ada li jamaliha, kemudian di sini disinggung juga cantiknya. Ini menunjukkan bahwa cantik ini, prioritas kecantikan dalam memilih perempuan ini penting juga. Kenapa penting? Karena memang nggak bisa dipungkiri yang namanya ketenangan, kenyamanan, dan mawaddah, rasa suka, itu akan muncul mulai awalnya itu dari fisik pasti. Awalnya dari fisik. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah itu cinta yang sifatnya fisik, cinta sama orang yang perempuan ya, kalau perempuan cinta sama orang yang ganteng kayak Bang Pian, Bang Oji, tinggi gagah tuh. Itu namanya fisik mawaddah. Nah, mawaddah ini memang cinta fisik. Nggak bisa dipungkiri bahwa fisik, maka kecantikan di sini juga merupakan satu pertimbangan. Nanti setelah mawaddah baru ada yang namanya rohmah. Kalau rohmah itu udah cinta yang udah di luar atau yang sudah di atas fisik lah.
bukan hanya fisik. Jadi meskipun fisiknya udah peot, udah pada tua semuanya, tetap ada rahmah, itu tetap ada mawaddah, ada rahmah. Kalau mawaddah yang masih muda-muda, yang masih kelihatan secara jasmani, memang masih kelihatan gagahnya, masih kelihatan cantiknya, namanya mawaddah. Tapi kalau udah berlangsung, udah lanjut usia, maka tinggal rahmah saja. Rahmah itu sayang. Sayang ini muncul ketika mawaddah sudah hilang, maka rahmah ini tetap ada. Oleh karenanya di sini jadi satu pertimbangan juga bahwa memilih perempuan itu juga hendaknya dipilih karena kecantikannya, supaya kita merasa nyaman dengan pasangan kita, atau anak-anak kita juga nyaman dengan pasangan kita, dan termasuk bagian dari syukur nikmat, supaya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesempurnaan fisik. Waqad nudiba syar'u waqad nadaba syar'u ila mura'ati asbabil ulfati walidzalika ustuhibban nadharu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.